Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai panduan untuk penggunaan aplikasi bagi rumah amal sosial Baitul Ihsan. Yang pertama kita login dulu ya, dengan user dan password yang sudah kita berikan. Ya. Berhasil login, maka tampilan awal adalah seperti ini. Ya, tampilan ini bisa dimodifikasi, disembunyiin menunya, ya, maka akan tampil grafik saja penerimaan dan penyaluran. Ya. Grafik ini isinya adalah data-data dari penerimaan dan penyaluran. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama adalah setup data. Ya, setup data ini meliputi setup akun, saldo awal, dan jurnal khusus. Yang pertama akun. Nah, ini tampilan akun. Akun atau COA ya. Chart of akun atau rekening. Ini disusun dari 5 akun dasar: aset atau harta, liabilitas atau hutang, saldo dana atau modal, kemudian penerimaan dan penyaluran. Nah, nanti silakan disesuaikan isinya dengan kondisi yang ada di rumah amal sosial Baitul Ihsan. Ya. Prinsipnya untuk penerimaan dan penyaluran itu harus sama ya. Jadi penerimaan zakat juga harus ada penyaluran zakat. Penerimaan dana infak sedekah tidak terikat misalnya, maka juga harus ada penyalurannya. Kemudian wakaf, penerimaannya harus ada penyalurannya, jadi harus sama. Akunnya harus dibuat sama ya. Akun penerimaan dan penyaluran. Yang lainnya yang berikutnya yang harus sama adalah saldo dana. Jadi ketiga ini harus sama ya. Saldo dana, penerimaan dan penyaluran. Saldo dana zakat berarti penerimaan zakat dan penyaluran zakat. Saldo dana infak sedekah tidak terikat berarti dari penerimaan dana infak sedekah tidak terikat dan penyaluran dana infak sedekah tidak terikat. Jadi harus dibuat sama tiga itu. Isinya dalaman dari akun itu tidak perlu sama. Kalau dalamnya silakan disesuaikan. Misalnya penerimaan zakat jenisnya apa saja. Ya. Zakat apa saja, penerimaan infak sedekah apa saja, ya silakan dibuat. Nah, di sini ada beberapa simbol, ada tanda plus ini untuk menambah akun, kemudian ada tanda pensil ini untuk mengedit akun, dan ada tanda silang merah itu adalah untuk menghapus. Ya. Penambahan akun tinggal diklik tanda plus itu, nanti akan akunnya bertambah secara otomatis. Yang berikutnya adalah saldo awal. Ini saldo awal. Untuk penambahan saldo awal ya, silakan dipilih dulu akunnya tadi apa. Misalnya kas, saldo awalnya berapa per 1 Januari misalnya, saldo awal kas berapa, diisi 1 juta, 2 juta, 10 juta dan seterusnya. Kemudian ada akun formula, akun jurnal khusus ya. Akun jurnal khusus ini adalah formulasi atau rumus di mana penerimaan itu dalam dana zakat itu kan ada bagian amil. Oleh karena itu maka penerimaan dari zakat misalnya itu ada disisihkan buat amil 12,5%, hanya 12,5%. Kemudian infak sedekah berapa disisihkan buat amil, 30%, 20% atau berapa. Yaitu berikutnya adalah master data. Ini data-data awal yang harus diisi, meliputi amil, data amilin atau pengurus atau petugas zakat di RASBI siapa saja. Nanti di info ditambah, masukkan namanya siapa,
misalnya namanya Fulan gitu, nanti diisi, jabatannya apa, jabatan si Fulan misalnya apa jabatannya, misalnya dia staff misalnya, ya kan. Nanti nama lengkapnya si Fulan dan seterusnya, tanggal lahir, tempat lahir, dan semuanya diisi ya sampai data terakhir ya. Nanti sampai data terakhir juga diisi. Nanti setelah semuanya terisi baru disimpan. Kemudian data relawan mungkin ada punya relawan di sana, silakan diisi. Kemudian data penerima manfaat itu adalah mustahik ya. Kemudian data donatur. Nah, ini data donatur juga penting diisi. Ya, ini wajib, semuanya wajib diisi ya. Donaturnya tinggal ditambah. Kalau dia mempunyai NPWZ atau NPWP diisi. Di sini ada keterangan wajib diisi, berarti ya diisi. Kalau tidak wajib, berarti boleh tidak diisi. Di jenis kelamin misalnya siapa namanya, Ahmad misalnya, namanya Ahmad Gunawan misalnya. Nanti jenis laki-laki, tempat lahir di mana, tempatnya di Jakarta misalnya. Tanggal lahir tanggal berapa ya, tahun berapa, tanggalnya ini harus dipilih, nanti disesuaikan, bisa diedit dari sini. Kalau misalnya tahun 1982 misalnya, itu kalau mau diedit nanti harus diisi dulu tanggal itu ya. Sorry. Lanjut sampai semuanya diisi ya. Untuk alamat tadi sudah spesifik terisi di sana. Provinsi tinggal dipilih nanti provinsinya, misalnya di mana, di DKI Jakarta. Nanti otomatis nanti akan muncul kota-kota yang ada di DKI. Begitu juga kecamatan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kalau sudah di submit. Nah, ketika data-data master data sudah terisi semua, setup sudah kita lakukan, maka langkah selanjutnya kita bisa melakukan transaksi. Transaksi di sini ada penerimaan, penyaluran, utang piutang, ya. Kemudian kita coba penerimaan. Nah, data penerimaan untuk transaksinya pertama kode. Kode ini kita buat manual. Misalnya kodenya apa? RASBI 001 misalnya. Ya. Itu untuk penerimaannya. Nah, donaturnya di sini kita panggil tadi nama yang sudah kita isi di data master ya, atau di master data. Jadi jangan diketik sendiri, jangan ya, tapi kita panggil. Misalnya di sana ada nama siapa, nanti otomatis akan muncul. Nah, Julisa Ramadan misalnya, maka kita panggil Ramadan, nanti akan muncul namanya. Amilnya siapa? Nah, Berlina, kita ketik Berlina, akan muncul namanya. Dutanya siapa atau relawannya siapa? Relawan ini boleh diisi, boleh tidak ya. Yang penting donatur dan amil yang harus diisi. Kenapa harus diisi? Karena kita bisa melihat histori perjalanan seorang amil atau seorang donatur itu nanti dalam setiap bulannya. Nanti ada di laporan masternya. Di laporan master ada laporan perolehannya berapa. Amil sudah berapa mengentrikan data, donatur sudah
berapa donasinya setiap bulan, rutin apa tidak. Lanjut kemudian setelah diisi tadi duta sudah, kemudian pilih jenisnya apa, zakat misalnya, zakat misalnya, atau infak, wakaf atau apa, wakaf misalnya. Nah wakafnya wakaf apa ya, wakaf tunai atau wakaf untuk pesantren, yang sesuai dengan tadi di akun, dibuat di akun. Zakat aja misalnya ya, zakat, nanti jenisnya apa, jenis zakatnya zakat fitrah atau zakat individu misalnya. Nah, nanti uangnya masuk ke kas atau bank, jumlahnya berapa kita buat di sini, jumlahnya misalnya 1 juta. Nah, jumlahnya 1 juta misalnya ya. 1 juta, keterangannya kita isi apa? Keterangannya zakat zakat apa, harta misalnya. Kemudian setelah selesai baru kita simpan, submit. Kode sudah, semuanya sudah terisi kecuali duta ya, duta zakat boleh diisi boleh enggak. Kemudian baru kita submit. Transaksi tersimpan. Oke, nah nanti bisa dicetak kwitansinya ya. Jika mau dicetak, jika tidak ya biarkan saja. Itu transaksi penerimaan. Kemudian transaksi penyaluran sama, hanya saja di penyaluran ini nanti mustahik atau penerima manfaatnya yang perlu kita buat dulu datanya. Nanti jenisnya kita pilih, penyalurannya apa, penyaluran zakat. Penyaluran zakat untuk apa, biasanya untuk 8 asnaf itu ya, penerima zakat itu ada fakir, miskin, nanti miskin ekonomi atau kesehatan, pendidikan, ada di sini. Disesuaikan dengan programnya tadi ya, dengan akun di atas. Prinsipnya sama ya, misalnya untuk mu'alaf misalnya ya. Uangnya kita ambil dari kas, jumlahnya berapa diisi, keterangannya apa, kemudian disimpan atau dilanjutkan. Itu ya transaksi penerimaan penyaluran. Hutang ini ya kaitannya dengan hutang piutang yang ada ya, hutang dan piutang. Kemudian yang selanjutnya adalah jurnal umum. Nah ini penting juga, jurnal umum adalah jurnal atau transaksi yang di luar dari transaksi yang tadi. Contoh jurnal umum itu misalnya kita melakukan transaksi pemindah bukuan dari kas, dari bank ke kas misalnya, atau sebaliknya dari kas ke bank. Misalnya kita ambil uang di bank muamalat misalnya, kita pindahkan uangnya ke kas. Nah, berarti bank muamalat kita akan berkurang, kas kita akan bertambah. Nah, silakan nanti kita isi nilainya berapa, harus sama. Kalau 100.000 ya 100.000 semua. Kemudian ini juga diisi ya, kode transaksi, terangan, baru disubmit. Itu jurnal umum. Kemudian daftar data transaksi. Nah, ini daftar data transaksi itu adalah jurnal yang terbentuk atau transaksi yang terbentuk dari yang sudah kita lakukan. Sini ya, ini ada di sini. Kita bisa melihat jurnal apa transaksinya. Ini berupa jurnal. Nah, kalau sudah transaksi akan ada laporan. Nanti ada laporan penerimaan. Laporan penerimaan itu akan ada dalam 1 tahun. Jenis penerimaan kita tadi apa saja jenisnya, ya. Di sini ada nilainya, ya. Nanti akan terisi semua nih kalau kita melakukan transaksi. Penyaluran juga gitu. Kemudian selanjutnya adalah laporan dari master data. Ada laporan donatur. Contoh misalnya donatur. Nah, kita akan tahu berapa donatur itu sudah memberikan donasinya. Dalam 1 bulan nanti akan ada di sini angka-angkanya.
Kemudian laporan keuangan, neraca saldo. Neraca saldo ini adalah akumulasi atau eh, saldo akhir ya dari akun itu. Di dalamnya ada buku besar. Harusnya buku besar dulu baru neraca saldo gitu ya. Nah, buku besarnya di mana? Buku besarnya ada di dalam neraca saldo ini di sini. Nah, ini buku besarnya ya. Jadi ada histori dari akun akun apa ini? Akun kas ya ini. Kemudian saldo akhirnya berapa? Nanti kelihatan di neraca saldonya. Itu. Kemudian ada neraca seperti biasa ya. Neraca seperti ini ya, bentuk T itu kiri kanan yang uh, kiri aktiva, yang kanan pasifanya, antara liabilitas dan saldo dana tadi. Dan yang terakhir adalah perubahan dana. Ini perubahan dana ini laba rugi kalau dalam perusahaan. Juga sama, nanti penerimaan dikurangi penyaluran. Tapi penerimaannya langsung uh, tadi pengelompokan ya, misalnya dana zakat, penerimaan berapa, penyaluran berapa, wakaf, penerimaan berapa, penyaluran berapa. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa memahami ya, dan bisa menjalankan software ini dengan baik. Nanti kalau ada kesulitan bisa menghubungi saya melalui telepon, SMS, WhatsApp, atau email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.